takutnya begini, baju seragam yang dipakai saat mengambil video di video pembelajaran yang akan diupload. Tentunya video pembelajaran yang terbaru. Oke, Bapak Ibu. Pertama, di dalam uji kinerja UKM PPG, ya, sesuai dengan peraturan yang sudah ada tentunya dalam Juknis PPG, baik Kemendikbud maupun Kemenak. Ini ada 3 ya, yang perlu kemudian kita siapkan di dalam ujian kinerja ini. Pertama, ujian kinerja portofolio, kemudian ujian kinerja perangkat pembelajaran. Ya, jadi semua terkait ini yang dipakai ini tentunya modul ajar ya, modul ajar yang berbasis eh, kurikulum Merdeka yang tentunya Bapak Ibu sudah apalagi namanya sudah diberikan penguatan pada saat pelaksanaan lokakarya, terutama di perangkat pembelajaran. Kemudian UKIN praktek pembelajaran. Ini video pembelajaran terbaru, tentunya juga sama rubriknya, penilaiannya ini sama dengan rubrik video pembelajaran yang Ibu Bapak tag di dalam PPL, ya, di dalam PPL kemarin. Jadi rubrik penilaiannya sama. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian sesuaikan langkah-langkah pembelajaran yang Bapak Ibu sesuai dengan instrumen, insya Allah indikator ya, indikator penilaian, insya Allah Bapak Ibu nilainya maksimal pada wilayah ini. Oke, jadi lanjut. Apa itu? Pertama yang saya bahas adalah UKIN, ujian kinerja portofolio. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam konteks UKM PPG, ya, ini apa itu portofolio? Jadi portofolio itu Bapak Ibu adalah kumpulan bukti fisik. Nah, jadi ada bukti fisik ya Bapak Ibu, nah, yang nanti yang Bapak Ibu upload di apalagi namanya di LMS yang insya Allah akan dijelaskan sama Pak Firdi nanti LMS-nya. Yang Bapak Ibu upload baik berupa PDF ya, PDF-nya ya, ini Bapak Ibu akan upload, bukan lagi fisik, sekarang sudah serba PDF ya kan, yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah melaksanakan. Jadi di dalam UKIN portofolio ini ada 6 item yang menjadi apalagi namanya yang menjadi penilaian Bapak Ibu. Pertama, item penelitian. Ini penelitian yang dimaksud adalah laporan penelitian tindakan kelas lengkap ya, yang dapat Bapak Ibu tunjukkan, ya kan? Penelitian PTK atau publikasi ilmiah. Nah, kalau ada publikasinya Bapak Ibu berupa jurnal, artikel, proceeding, itu diupload Bapak Ibu. Itu nilainya tinggi. Dan juga membantu LPTK nanti pada saat akreditasi ketika Bapak Ibu memiliki publikasi ilmiah. Kemudian refleksi diri. Nah, poin refleksi diri ini Bapak Ibu nanti akan dijelaskan ya. Nanti saya jelaskan lebih detail apa itu refleksi diri. Jadi Bapak Ibu, refleksi diri ini sebenarnya kaitan juga dengan PTK. Refleksi diri ini sebenarnya adalah Bapak Ibu kemudian melakukan refleksi sekaitan dengan pembelajaran. Misalnya contoh, Bapak Ibu refleksi terkait metode pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu refleksi terkait metode penilaian yang Bapak Ibu lakukan. Apa? Ya kan? Apa perbaikan pembelajaran Bapak Ibu? Apa perbaikan dalam hal menilai? Apa perbaikan dalam hal merencanakan pembelajaran? Itu adalah hal-hal yang bersifat refleksi diri. Nah, kemudian pencarian informasi. Ada pencarian informasi ini Bapak Ibu, yaitu misalnya Bapak Ibu
informasi baru ya, pencarian informasi baru. Misalnya Bapak Ibu melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya eh, mengikuti misalnya seminar, mengikuti pelatihan, kompetensi dan sebagainya itu dalam rangka pencarian inovasi baru, ya kan, informasi baru di dalam sekaitan dengan tugas Bapak Ibu sebagai seorang guru. Nah, itu. Kemudian eh, menjalankan tugas profesi sebagai guru dan selama menjadi mahasiswa PPG yang dideskripsikan dalam narasi disertasi disertai dengan melampirkan bukti. Nah, selain itu juga ada PKM ya, pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Contoh Bapak Ibu pernah misalnya melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, menjadi ketua remaja masjid, menjadi ketua majelis, ya kan? Menjadi apa dan sebagainya itu dibuktikan dengan SK Bapak Ibu, surat surat tugas surat keputusan. Jadi ada SK yang terlampir. Itu Bapak Ibu buktikan. Kemudian satu lagi Bapak Ibu eh, kemudian prestasi Bapak Ibu. Ya, misalnya Bapak Ibu pernah menjuarai, taruhlah pernah menjuarai menjadi apa guru toladan dalam hal apa? Misalnya dalam hal penguasaan metode pembelajaran. Nah, apakah itu tingkat nasional atau tingkat lokal atau tingkat internasional? Nah, itu Bapak Ibu upload. Tetapi dalam hal prestasi itu diambil juara 1, 2, dan 3. Ya. Kalau juara harapan 1, harapan 2, kan juara harapan masih harapan Bapak Ibu ya, belum juara. Jadi juara itu juara 1, 2, dan 3. Oke, itu di ini. Apakah itu baik dalam hal yang akademik maupun non akademik? Misalnya contoh Bapak Ibu juara, bisa Bapak Ibu buktikan ya, juara menyanyi sekelurahan. Tetapi Bapak Ibu bisa ada piagam penghargaan dari kelurahan, boleh Bapak Ibu lampirkan. Ya, itu namanya prestasi juga. Namanya prestasi non akademik. Nah, selanjutnya untuk mahasiswa PPG dalam jabatan, portofolio yang dikumpulkan merupakan karya selama 3 tahun terakhir sebelum PPG. Adapun untuk mahasiswa PPG Prajabatan, portofolio merupakan karya selama 1 tahun terakhir. Tetapi Bapak Ibu ini adalah mahasiswa PPG dalam jabatan, maka 3 tahun terakhir diambil, ya kan? Sekarang ini kan 2024, berarti yang diambil itu 2023, 2022, dan 2021. Ah, itu terakhir 2020, 2019 sudah tidak bisa diambil Bapak Ibu karena dia bukan lagi 3 tahun terakhir. Oke. Jadi 2021, 2022, 2023. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya next. Nah, ini 6 komponen portofolio UKIN. Sudah saya jelaskan tadi. Penelitian, refleksi diri, mencari informasi baru, menghasilkan karya inovasi. Nah, misalnya Bapak Ibu membuat media sederhana, nah, ini bisa ya Bapak Ibu. Misalnya membuat bahan ajar sederhana, ini bisa. Apakah itu bahan cetak maupun bahan elektronik maupun bahan yang berbasis elektronik books misalnya, elektronik apalagi namanya yang elektronik lah, video dan sebagainya itu masuk karya inovasi. Prestasi dan pengabdian masyarakat. Jadi 6 item ini yang Bapak Ibu akan upload. Terkait bagaimana bentuk penguploadannya nanti dijelaskan oleh Pak Sekjur jauh lebih dalam. Oke, pengisian portofolio Bapak Ibu. Setidaknya seperti ini gambarannya Bapak Ibu ya. Nanti juga ditunjukkan LMS-nya. Jadi borang portofolio itu disediakan di halaman HTTP halaman URL-nya ya. Ini URL nanti akan Bapak Ibu akses ya. UKMPPG kemendikbud.go.id untuk diisi. Borang ini berupa kolom kosong untuk diisi dengan narasi deskripsi diri.
yang terkait komponen. Misalnya begini, deskripsi kegiatan penelitian. Nah, jadi Bapak Ibu jelaskan di sini, selama misalnya 3 tahun terakhir, saya telah melakukan penelitian dan publikasi, ya kan? Sebutkan penelitian dan publikasinya, judulnya apa, berapa jumlahnya, misalnya 3, ini judul-judulnya. Oke, A, B, C, D. Publikasinya A, B, C, D judulnya, dan dipublikasi di mana. Oke, deskripsi kegiatan refleksi diri yang telah Ibu lakukan. Dijelaskan juga sedikit. Selama 3 tahun terakhir ini, kami telah melakukan beberapa refleksi diri. Ya kan? Apa kegiatan apa saja yang Bapak Ibu refleksi? A, B, C, D, E. Oke? Dan selanjutnya. Begitu juga dengan informasi baru, dijelaskan. Begitu pula juga dengan menghasilkan inovasi. Begitu juga dengan prestasi. Ya, Bapak Ibu jabarkan di situ. Nah, selama 3 tahun terakhir ini, ya saya menghasilkan baik tingkat lokal maupun tingkat nasional misalnya. Adapun prestasi yang saya lakukan A, B, C, D, E. Oke? Nah, itu. Dideskripsikan dulu. Oke, begitu juga dengan pengabdian masyarakat. Oke, Bapak Ibu. Nah, misalnya begini kolomnya Bapak Ibu ya, nanti juga dijelaskan daftar kegiatan, jenis karyanya misalnya laporan penelitian, ya. Tempat publikasinya kalau dia laporan penelitian berarti di sekolah saja, ya kan? Nah, keterangannya adalah laporan penelitian di sini. Oke. Kalau dia jurnal, tempat publikasinya itu jurnal apa? Oke. Kemudian terbit edisi berapa? Misalnya volume 1 nomor 2 tahun 2024 misalnya. Keterangan kasih di sini judulnya disertai linknya yang bisa diakses tag. Nah, itu. Jadi nanti penguploadannya ada Bapak Ibu. Daftar kegiatan begini ya, daftar kegiatan pelaksanaan diri dan sebagainya. Ini akan tampil di LMS nantinya. Oke, itu saja mungkin sekaitan dengan itu. Sama ya, begitu juga sampai 6 item. Oke. Nah, ini penting saya jelaskan. Rubrik penilaian portofolio. Pertama, melaksanakan penelitian publikasi. Kalau Bapak Ibu kemudian punya publikasi di jurnal internasional, skor nilainya itu ada 3, Bapak Ibu ya, 3. Kalau publikasinya nasionalnya itu publikasi nasional, di nasional itu ada namanya jurnal nasional Sinta, Sinta 1 sampai Sinta 6. Kalau Ibu ada karyanya sudah terpublikasi di S1, Sinta 1 dan Sinta 2, maka nilainya 2,5. Kalau publikasi di jurnal yang tidak punya EISSN itu 2. Jurnal nasional 1,5. Oke. Nah, laporan hasil penelitian yang Bapak Ibu seminarkan, misalnya PTK Bapak Ibu seminarkan di sekolah, itu nilainya 1. Nah, saya lihat ini rata-rata guru hampir di sini semua yang bisa. Ya kan? Kalau di sini ya sulit-sulit lah. Ini ranahnya dosen juga. Dosen juga kadang-kadang juga pusing kalau di sini nih. Ya, oke. Kecuali memang ini. Tapi kalau rata-rata itu di sini. Ya, laporan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sebenarnya kenapa kemarin kami siapkan template itu untuk mengisi ini sebenarnya publikasi di jurnal yang ber-EISSN supaya Bapak Ibu dapat nilai 2. Tetapi belum bisa kita lakukan proses karena jurnal kita baru jadi juga. Yang kedua adalah sudah mepet waktunya. Jadi kalau bisa ini saja Bapak Ibu penuhi dulu. Oke. Nah, laporan hasil penelitian kalau belum Bapak seminarkan itu nilainya 0,5 dan seterusnya. Oke? Itu nilainya. Tetapi ingat, kalau Bapak Ibu penulis pertama, maka nilainya itu kalau pertama nilainya itu full 100%. Kalau sendiri. Kalau Ibu berdua berarti penulis pertama 60% nilainya, penulis kedua 40%. Jadi satu tadi ini bisa dibagi
dibagi 60% penulis pertama, 40% penulis kedua. Nah, ini. Oke, misalnya 0,6 Bapak dapat. Penulis kedua 0,4. Oke, nilainya Bapak Ibu. Selanjutnya refleksi diri. Apa-apa kegiatan refleksi diri, misalnya melaksanakan refleksi pengembangan diri, termasuk perencanaan pembelajaran maksudnya ini Bapak Ibu ya. Asesmen pembelajaran 1 semester minimal 1 kali. Nilainya 0,5. Oke? Nah, 0,5 nilainya. Jadi Bapak Ibu, apa buktinya? Buktikan saja produk asesmennya Bapak, perencanaannya Bapak, produknya apa? Ya, produknya itu modul ajar, ya kan? Produknya itu pelaksanaan, berarti pelaksanaan pembelajarannya ini bisa produknya adalah dokumen pelaksanaan. Asesmen pembelajaran produknya soal-soal. Ya, soalnya Ibu. Misalnya soal tema ini soalnya. Nah, itu Ibu PDF-kan lalu kemudian upload. Nah, melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian. Ini sudah dilakukan pada saat PTK. Misalnya refleksi pada wilayah instrumen penelitian, ya kan? Instrumen observasi kah, instrumen wawancara kah, atau instrumen apa lagi namanya, instrumen kuesioner, angket. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi. Misalnya Bapak Ibu melaksanakan refleksi terkaitan dengan karya inovasi yang Bapak Ibu lakukan. Karya inovasi ini berupa misalkan pembuatan Bapak Ibu menghasilkan yang namanya taruhlah video pembelajaran, bahan ajar dan sebagainya. Dilengkapi dan dibuatkan sebagai bukti. Ya, ada buktinya, ya, bisa dibuat PDF-nya, PowerPoint-nya dan sebagainya. Oke, itu pada wilayah refleksi diri. Selanjutnya mencari informasi pengetahuan. Nah, ingat, ini kalau Bapak Ibu ini dibuktikan mengikuti pelatihan. Kalau ada seminar, baik online maupun offline, Bapak ikuti ini ya. Kalau lebih dari 960 dalam 960 dalam jam ya, maka skornya 15. 6 menit ini, 960 menit. Ya. 640 sampai dengan 960 menit itu 9 dan sebagainya. Kalau 30 menit sampai dengan 80 menit itu 1. Nah, berarti ini 1 jam lebih itu 1 skornya. Kalau pelatihan yang Bapak Ibu lakukan menitnya atau SKS ini pertemuan ya, SKS 1 kali pertemuan bagaimana? Nah, itu dibuktikan oleh sertifikat pelatihan. Oke, Bapak Ibu. Kegiatan kolektif guru misalnya seminar lokakarya, apabila Ibu menjadi pembicara ini juga termasuk ya. Oke. Paket kegiatan guru, misalnya paket pengembangan kurikulum. Nah, pertemuan 60 menit, 1 paket poinnya 0,35. Oke, begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa terka-terka. Kalau ini saya kirim, oh ini nilainya. Ini saya kirim, ini nilainya. Saya bisa lulus atau tidak. Nah, gitu. Kemudian menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan. Misalnya menulis buku teks yang lolos penelitian Kemendikbud, ya nilainya ini tinggi, ya sempat ada. Ya. Kemudian buku teks penerbitan LKPD minimal 1 semester itu nilainya 2. Modul dan LKPD minimal 1 semester yang digunakan oleh di tingkat provinsi 1. Kalau hanya digunakan di sekolah 0,5. Nah, itu ya. Buku dalam bidang pendidikan diterbitkan melalui buku ber-ISBN nilainya 3. Oke, Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan dalam bidang pendidikan diterbitkan yang belum ber-ISBN skornya 1. Karya teknologi kompleks, teknologi sederhana 2 dan sebagainya. Ini boleh dilihat nanti Bapak Ibu, nanti saya bagikan linknya. Saya lihat Pak Sekjur juga sudah ngantuk ini. Oke. Ah, prestasi
Mengikuti kompetensi internasional. Juara 1 sampai dengan juara 5 itu nilainya 3. Kalau kompetisinya internasional, finalis itu dapat 2. Finalis ini ya 1-2, ya kan? Oke, kemudian mengikuti nasional juara 1 sampai 5 poinnya skornya 2. Mengikuti kompetensi nasional finalis skornya 1. Mengikuti kompetisi tingkat provinsi 1 sampai 5 1. Kalau hanya kecamatan atau sekolah juara 1 sampai 5 itu hanya 0,5. Atau mengikuti kompetensi tingkat kecamatan itu 0,3. Nah, oke. Kemudian kegiatan pengabdian. Berperan aktif dalam kepanitiaan di internasional itu ketua. Kalau dia sebagai ketua 3 poinnya. Kalau dia selain ketua 2. Oke. Berperan aktif dalam kepanitiaan nasional. Kalau dia ketua 2 poinnya, skornya. Kalau dia selain ketua 1. Berperan dalam kepanitiaan tingkat provinsi. Nah, misalnya se-Sulawesi Tengah berarti 1. Yang bukan ketua 0,5. Misalnya kabupaten, ada Kabupaten Nunukan atau Kabupaten Banggai. Nah, kalau ketua itu 1, 0,5. Kalau selain ketua 0,3. Berperan di kecamatan, misalnya kecamatan apa ya? Kecamatan di kecamatan ya, di kecamatan. Ketuanya taruhlah misalnya di Poso, Kecamatan Poso Pesisir. Itu kalau dia ketua, misalnya ketua panitia pembangunan masjid Kecamatan Poso Pesisir, 0,3. Selain ketua 0,2 dan sebagainya. Oke, ini aktif di organisasi kemasyarakatan atau organisasi apa di sini Bapak Ibu ya, nilainya, skornya. Dibuktikan oleh SK-nya, ya kan? Lengkap, tanda tangannya ada, SK-nya ada. Karena ini harus dibuktikan oleh SK. Kalau ini tadi prestasi ini dibuktikan oleh piagam. Ada piagam bahwa dia menandakan juara. Oke Bapak Ibu. Nah, ini ketentuan penilaian portofolio secara umum. Oke. Portofolio dilakukan oleh 2 orang, yaitu seorang dosen penguji UKIN dan seorang guru pamong. Jadi portofolio Bapak Ibu itu 2 orang penilainya. Yang menentukan yang nilai itu adalah kami ya, pengelola. 1 orang guru, 1 orang itu dinilai oleh 2. 1 dosen, 1 guru pamong. Ya, tuh. Jadi bukan hanya 1 dosen. Nah, mohon maaf tidak bisa disogok ini dosen sama guru pamong. Tidak bisa, Bapak Ibu. Setiap dosen memberikan nilai portofolio tiap mahasiswa berdasarkan rubrik penilaian. Nah, itu tadi, rubrik tadi itu. Jadi, Bapak Ibu share dinilai oleh dosennya berdasarkan rubrik. Ya. Dan kalau di apa lagi namanya di LMS itu langsung kelihatan nilainya. Sisa dosen dan guru pamong validasi buktinya. Betulkah bukti ini yang dikasih? Jangan sampai kertas kosong saja. Misalnya juara 1 di tingkat nasional, dipunya dicek di datanya kosong, tidak ada. Aduh. Atau dia kirim PDF yang apa lagi namanya yang kosong. Nah, dikasih nilai 0. Makanya Bapak Ibu pastikan pasti dicek dia punya bukti-bukti dokumen. Oke? Jadi tidak bisa bohong di sini. Karena dosen itu sudah apalagi namanya sudah diberikan ya dia hanya menilai 4 sampai 5. Jadi 4 sampai 5 orang. Jadi ketika itu semua pasti bisa disisir, Bapak Ibu. Oke? Tidak ada yang teredor pada wilayah ini. Ya. Kemudian komponen portofolio itu kalau melakukan penelitian itu tinggi Bapak Ibu. Skornya maksimumnya itu 4. Melakukan refleksi diri 3, mencari informasi pengetahuan baru itu 3. Jadi skor keseluruhan itu dibagi di apa?
kemudian penentunya 3 ya seluruhan. Mengembangkan karya inovasi itu 4, mempunyai prestasi hasil. Nah ini yang wajib Bapak Ibu ada itu wajib. Yang ada itu komponen 1, penelitian, refleksi diri, informasi pengetahuan baru, dan karya inovasi. Ini wajib ada, 4 item ini. 2 ini bisa ada, bisa tidak ada. Tetapi lebih bagus kalau ada, menambah nilai ya. Skor total maksimum 10. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Jumlah skor dari keempat komponen tersebut kemudian diubah menjadi nilai portofolio yang skala 0 sampai 100. Hasil penilaian portofolio kemudian digunakan dengan hasil penilaian dari CP, capaian pembelajaran lain. Pada UKIN untuk menentukan kelulusan. Ya, jadi kita gabungkan juga dengan apalagi namanya penilaian perangkat pembelajaran dengan penilaian apalagi namanya pelaksanaan pembelajaran yang dibuktikan oleh video pembelajaran yang Bapak Ibu kumpulkan. Oke, nilai UKIN itu 6 kali skor praktek pembelajaran plus nilai portofolio dibagi 7. Keterangannya, nilai UKIN bisa diskor jika nilai portofolio komponen 1 sampai 4. Jadi 1 sampai 4 ini penting Bapak Ibu ya. Nah, itu. Harus ada, tidak boleh kosong, wajib. Ini penelitian, refleksi diri, informasi baru, dan karya inovasi. Oke. Nah, yang kedua sudah selesai pada wilayah UKIN portofolio. Yang kedua UKIN, ujian kinerja perangkat pembelajaran. RPP atau MA yang dilengkapi komponen-komponennya. Penilaian RPP MA sesuai instrumen penilaian yang terbaru ya. Ada instrumen penilaian. Jadi Bapak Ibu yang sudah melakukan perangkat pembelajaran itu sudah sesuai dengan komponennya. Jadi upayakan Bapak Ibu bisa dikumpul semua RPP yang di ini dikasih masuk di dalam perangkat pembelajaran. Satu saja ya, satu. Satu saja ini. Tapi pilih yang paling bagus. Ya kan, di dalamnya indikatornya sudah ini. Pilih satu RPP yang Bapak Ibu upload, ya kan, lengkap dengan tanda tangannya, kepala sekolahnya sama Ibu. Ya, jangan ini. Nah, RPP inilah yang kemudian Bapak Ibu nanti pakai di pelaksanaan pengambilan video. Nah, jadi jangan lepas dari RPP perangkat pembelajaran ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya UKIN praktik pembelajaran. Ini tujuannya apa? Mengukur profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran melalui praktek pembelajaran. Di dalamnya komponennya ada pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, pada bagian awal video, peserta menunjukkan kartu identitas peserta. Ya, jadi Bapak Ibu memperkenalkan diri, kemudian menunjukkan kartu pesertanya. Oke? Nah, nanti didapatkan kartu peserta itu setelah mendaftar UKIN. Nanti dipandu oleh Pak Sekretaris. Yang kedua, dalam praktik pembelajaran peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ya, rapi dan sopan maksudnya ini ya minimal pakai kemeja putih, ya kan? Rok hitam, bagi laki-laki itu, bagi perempuan pakai kerudung hitam, bagi laki-laki pakai kopiah hitam. Oke? Video pembelajaran UKIN, video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran, kemudian video pembelajaran UKIN dibuat setelah pelaksanaan PPL dengan menampilkan waktu real perekaman tanggal, bulan, dan jam. Saya tidak mau lagi ada bertanya, berapa durasi Pak, begini Pak, di grup, saya tidak mau lagi dengar ada yang begitu. Saya ingatkan bahwa durasinya itu 30 sampai 40 menit. Oke, titik. Nah, 30 sampai 40 menit. Jangan lagi bilang, anu Pak, berapa menit, berapa menit. Sudah ditahu, dijelaskan. Nah, saya sudah jelaskan, 3 sampai 40 menit video pembelajarannya. Oke? Catatan mohon dalam penyusunan disesuaikan dengan rubrik penilaian PP. Nah, rubrik penilaiannya. Oke? Perangkat pembelajaran. Apa rubriknya itu sama dengan rubrik di apa yang di apalagi namanya yang Bapak Ibu sudah lakukan di perangkat pembelajaran, sama itu ya.
Misalnya pendahuluan apa saja itemnya di dalam, ya kan? Inti dan penutup. Oke, demikian yang saya jelaskan. Terakhir ya, ada fakta integritas yang Bapak Ibu harus ini. Yang mana ini ya, fakta integritas. Satu kali upload saja ini. Nah, ini menyatakan bahwa karya berupa, misalnya berupa ukin, ya, berupa ini, yang berapa item tadi itu, 6 item, ini merupakan karya sendiri. Nggak usah sebut apa namanya, ya kan? Cukup bilang bahwa penelitian, kemudian refleksi diri, kemudian inovasi dan sebagainya merupakan karya sendiri atau karya berkelompok sesuai dengan nama-nama yang dicantumkan di dalam bukti dokumen yang diupload. Nah, RPP berjudul apa? Yang Bapak Ibu ini, judulnya apa? Yang diunggah dalam sistem merupakan karya sendiri. Orang yang melaksanakan pembelajaran dalam video ini memang betul-betul saya. Nah, kemudian ketika di kemudian hari terdapat itu, saya berhak dihukum. Ya kan, kalau Bapak tipu kita ini, ya Bapak Ibu dihukum. Nah, pernyataannya harus ditandatangani materai 10.000, ya kan? Ditandatangani kemudian diupload di LMS. Untuk penguploadan LMS terkait semua item yang sudah saya jelaskan ini, itu akan Bapak Ibu dapatkan setelah saya dan akan dijelaskan oleh Pak Sekyur. Oke Bapak Ibu, demikian celoteh saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa kemudian apalagi namanya memahami. Kalaupun ada kata salah menyentuh hati Ibu, mohon dimaafkan. Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bapak Ketua Jurusan PPG kita yang sudah menjelaskan terkait instrumen penilaian UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Bapak Ibu hebat yang teristimewa, yang saya banggakan, yang saya cintai. Sampai di sini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya ya terkait pelaksanaan UKIN ini. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Kajur kita. Kita sesi tanya jawab dulu Pak ya. Oke, Ibu Lilis Sri Wahyuni. Ya, Ibu Lilis. Ya siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kalimantan Utara Pak.